Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Purwanto, MPD, Kepala Sekolah SMA Budi Mulya, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada masa pandemi, kurang lebih 2 tahun ini sudah kita lalui. Dan di masa transisi ini, kita temui banyak siswa yang mengalami lost learning dengan ditandai adanya penurunan nilai akademik, menurunnya kedisiplinan siswa, kurang respon terhadap tugas guru dan lingkungan, siswa acuh tak acuh, dan adanya penurunan sopan santun di kalangan siswa. Untuk itu, melalui Merdeka Belajar menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan atas kondisi yang ada saat ini. SMA Budi Mulya membuat langkah-langkah strategis dalam mengawal perubahan melalui pembelajaran berdiferensiasi. 6 program yang kami singkat dengan kata BALSIS. Program pertama yaitu program briefing pagi. Dalam mengawal kesiapan guru melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa transisi ini, perlu dibangun kesiapan dari guru lebih awal dalam pengkondisian KBM di kelas. Sehingga briefing pagi sangat diperlukan. Guru di sekolah kami biasa hadir sesuai dengan jam mengajar. Sehingga diperlukan pembiasaan yang mengarah pada penyiapan guru lebih awal sebelum hadir di kelas mendampingi murid dalam belajar. Adapun materinya adalah mengecek kehadiran guru jam pertama, memotivasi, sharing praktik baik atau penyambutan siswa, dan berdoa bersama sebelum masuk kelas. Program kedua di sekolah kami adalah program asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Pada pembelajaran di kelas, masih ada beberapa guru yang kesulitan dalam pengelolaan kelasnya, terutama dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana jenis diferensiasi yang akan dipilih, bagaimana mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar dengan cepat, dan bagaimana memberikan pembelajaran dan penguasaan yang berpihak kepada murid, sehingga mereka bisa merasakan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Kami menyiapkan contohnya name tag seperti ini, dengan kode-kode yang sudah kami sepakati. Untuk gaya belajar visual dengan kode V, ada nama siswa, kemudian ada huruf yang diterakan. K untuk kinestetik, V untuk visual, dan A untuk auditori. Warna merah menunjukkan kepribadian. Merah menunjukkan koleris atau pemimpin. Kemudian kuning menunjukkan sanguinis. Warna hijau menunjukkan melankolis, dan warna biru untuk plekmatis. Name tag ini dipasang setiap hari di dada anak-anak kita, sehingga ketika guru melakukan pembelajaran di kelas sudah bisa memetakan dengan mudah strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar dan kepribadian murid. Dan harapannya adalah dengan ini betul-betul bisa mengeksplor kemampuan murid secara maksimal dan murid bisa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Program ketiga adalah Listen Study. Ada 3 siklus dalam kegiatan Listen Study ini, yaitu plan, perencanaan. Pada kegiatan ini, guru berkumpul menyusun RPP atau modul ajar sesuai dengan mapelnya masing-masing dan menentukan guru model di masing-masing kelasnya. Siklus kedua adalah do, pelaksanaan. Pada tahap ini, guru membuat kelompok bergabung lintas mapel untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan cara 1 guru model dan 3-4 guru yang menjadi observer. Siklus ketiga adalah C atau refleksi. Setelah melakukan observasi, maka 1 kelompok guru ini berkumpul membuat diskusi-diskusi kecil berkaitan KBM yang sudah dilakukan. Guru model akan mendapat masukan dari beberapa guru yang menjadi observer untuk dicatat dan menjadi pijakan dalam menyusun pembelajaran di pertemuan berikutnya.
maka akan tumbuh sistem kolegalitas antara guru terbangun dengan baik. Program keempat, pertemuan sambung Jumat. Pertemuan ini kita bagi dalam 3 sesi sesuai dengan jadwal yang disepakati tanpa mengganggu Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Pada kegiatan ini kita mencoba membiasakan guru-guru saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah KBM dan sharing praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Program kelima adalah IHT pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan ini, setelah guru mendapatkan arahan, kemudian guru mulai menyusun modul ajar atau RPP dengan menunjukkan diferensiasinya. Apakah diferensiasi konten, ataukah diferensiasi produk, atau diferensiasi proses, bahkan atau kombinasi di antara diferensiasi tersebut. Yang keenam adalah program supervisi berdiferensiasi. Program ini sebagai tindak lanjut dari program IHT pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa para guru betul-betul sudah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasinya di kelas. Ada beberapa guru juga yang masih perlu didampingi, terutama dalam hal menentukan strategi dengan diferensiasi apa materi ini akan disampaikan. Sehingga ketika pembekalan sudah dilakukan, harapannya kualitas pembelajaran bisa lebih baik dan tingkat kenyamanan dan kebahagiaan pembelajaran siswa semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazla Nifas Fuadi, mengajar geografi di kelas 10. Saya sangat merasa terbantu dalam program pendampingan pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang oleh kepala sekolah, terutama dalam hal coaching oleh tim supervisi. Sehingga saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk kegiatan belajar mengajar. Terlebih tumbuhnya komunitas belajar guru di sekolah melalui listen study dan kegiatan sambung Jumat menjadikan saya lebih percaya diri dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih, salam bahagia. Kami atas nama Muhammad Rokosin, Guru BK SMA Budi Mulya Teluk Jambe, Karawang. Bapak Kepala Sekolah memberikan motivasi kepada kami bagaimana supaya guru BK ikut terlibat langsung di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kami dengan tim dan guru BK yang lain berkumpul untuk rapat bagaimana supaya kami bisa ikut terlibat. Akhirnya salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah dengan memberikan tes asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah berupa gaya belajar anak dan yang kedua adalah tipe kepribadian anak. Saya Ernast Tianingrum. Sebagai guru dan wakasek sangat terasa sekali dengan program pendampingan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apalagi program supervisi, saya sangat merasakan sistem duplikasi dari kepala sekolah yang mendampingi kami menjadi tim supervisi di sekolah. Sehingga kami bisa melakukan supervisi dan coaching kepada guru dengan baik. Saat ini, pembelajaran di sekolah sangat menarik daripada tahun sebelumnya. Bapak Ibu guru mengajar dengan berbagai metode dan kami sangat senang akan hal ini. Pada setiap sesi guru mengajar, kami diperbolehkan untuk memilih apakah dengan menonton film, membaca, mendengarkan cerita, atau bahkan bermain peran. Pada penilaian saat ini, ada beberapa mata pelajaran yang digabung menjadi satu, sehingga kami para siswa merasa tidak terbebani. Teruslah berubah demi kemajuan kami. SMA Budi Mulya, hebat! Saya Fauzan Nuhtadin, orang tua dari Maulana Rizan Firdaus, siswa kelas 11 Sekolah SMA Budi Mulya Karawang. Saat ini saya melihat anak saya lebih bersemangat di dalam belajar. Kadang-kadang anak saya bercerita tentang keseruan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Bahkan suatu saat saya juga pernah diminta untuk mengantarkan observasi untuk proyek Candi Jiwa yang ada di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Saya sangat senang dengan antusias anak saya. Semoga sekolah selalu konsisten di dalam menerapkan program seperti ini. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota New Delhi, singgah sejenak di kota tua. Belajar di kelas dengan diferensiasi, itulah harapan kita semua. Utamakan bahagia, kualitas mengajar nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.